Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Auradinda Pusparani dari kelompok 4 P5. Berikut adalah anggota yang lainnya. Saya Kahfil Fariski. Saya Muhammad Rizky Surya Putra. Saya Valdo Franciscus Sitindaun. Saya Marcelin. Saya Mentari Putri Kadapi. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video penelitian serta observasi kami mengenai demokrasi yang santun dan cerdas di lingkungan sekolah SMA Negeri 33 Jakarta. Untuk itu silakan simak videonya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos adalah rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih dikenal sebagai kekuasaan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya, untuk mendalami penelitian kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami, yaitu Humaira Alindia selaku Ketua MPK periode 2023-2024. Berikut adalah videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mentari Putri Kadapi dan ada partner saya Muhammad Rizky selaku perwakilan kelompok 4 dari P5. Saya ingin mewawancarai Kak Ira tentang demokrasi santun. Langsung lanjut ke video. Apa yang dimaksud dengan demokrasi santun? Jawab ya, apa yang dimaksud dengan demokrasi santun? Nah, kalau yang aku tahu itu demokrasi santun itu di mana praktik demokrasi yang dijalankan penuh dengan hormat, integritas tinggi, dengan kita menghindari dari tindakan yang merusak demokrasi, itu juga termasuk dari demokrasi santun itu sendiri. Oke Kak, pertanyaan yang kedua, apa peranan para pelajar untuk mengimplementasikan demokrasi yang santun dan jujur? Oke, implementasi santun dan jujur. Seperti yang kita tahu kemarin kan ada yang namanya pemilihan untuk ketua umum OSIS dan MPK. Dengan kita ikut serta dalam pemilihan, dengan kita menghargai pendapat-pendapat orang lain tentang kandidat-kandidat, terus kita juga menunjukkan sikap yang jujur dan tidak mengotak-atik lah dengan pendapat orang lain, itu juga sudah termasuk dari implementasi demokrasi yang santun dan jujur. Oke, saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah SMA N 33 Jakarta sudah mengaplikasikan demokrasi yang santun dan cerdas? Oke, kita balik lagi ke implementasi tadi yang seperti pemilihan dari ketua umum MPK dan OSIS, itu kita sudah melakukan demokrasi yang santun dan jujur, yang dimana kita sudah melakukan pemilihan secara terbuka. Ada bukti juga di Instagram kita tentang pemilihan atau survei suara yang sudah kita dapat, dan juga kita menghindari kayak kecurangan-kecurangan dari anak didik atau anak murid dengan absen. Jadi semua orang itu harus dilakukan dengan adil dan secara rata. Yang keempat, bagaimana peran OSIS dan MPK dalam mewujudkan demokrasi yang santun dan cerdas? Oke, untuk OSIS dan MPK dalam implementasi apa tadi? Demokrasi santun dan cerdas. Cerdas dan santun dan cerdas. Itu salah satunya mendorong siswa-siswi untuk ikut dalam demokrasi. Gimana sih ikut memilih, ikut berpendapat, ikut berintegritas dalam memilih untuk demokrasi itu sendiri. Yang terakhir, apakah OSIS MPK sendiri telah bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi yang santun dan cerdas? Pastinya dong bekerja sama, dan dengan kita mengawasi pemilihan, terus kita mengadakan diskusi dengan OSIS gitu tentang kandidat atau tentang apapun itu yang mengenai demokrasi, yang mengenai berpendapat itu termasuk dari demokrasi. Nah, terus juga pentingnya dari demokrasi santun dan cerdas ini juga kita harus meningkatkan pemahaman dari siswa-siswa yang lain juga dengan diskusi tentunya. Oke, terima kasih Kak Ira untuk waktunya. Selanjutnya kami akan mewawancarai narasumber kami yang kedua, yaitu kajian selaku Ketua OSIS periode 2023-2024. Selamat siang semuanya, saya Marcelin dari sebagai perwakilan kelompok 4 dan Valda sebagai perwakilan kelompok 4. Saya sedang bersama kajian selaku Ketua Umum OSIS periode 2023-2024. Kak, saya ada beberapa yang bertanya nih.
Apakah kecurangan dalam berdemokrasi dapat mencemari dan merusak citra negeri? Tentunya pasti, karena yang namanya curang itu adalah hal tidak terpuji. Segala hal tidak terpuji yang mencampuri demokrasi itu pastinya merusak moral, merusak nilai, merusak tujuan yang tadinya mau dicapai. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana dampak akibat oknum yang melakukan kecurangan terhadap sebuah pelaksanaan demokrasi? Oke, kalau untuk dampaknya pastinya banyak banget. Tadi di awal juga saya sempat sebutin kalau yang paling utama itu kita nggak bisa mencapai tujuan yang tadinya mau kita capai. Demokrasi damai itu nggak akan bisa tercapai kalau misalnya ada oknum-oknum yang curang. Nah terus untuk oknum yang curang ini dampak ke kita ngomongin misal di sekolah nih, lingkup kecilnya. Kalau misalnya ada oknum yang curang di sekolah, terus nanti ada oknum lain nggak terima, terus nanti jadinya berantem, anarkis, malah jadi nggak damai demokrasinya itu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana merealisasikan pelaksanaan kegiatan demokrasi yang jujur, santun, dan cerdas? Oke, untuk merealisasikan kalau di 33 sendiri itu kita udah lakuin kemarin ya. Itu kita nyoblos langsung, terus kamu bisa lihat langsung siapa kandidatnya, kamu lihat langsung bagaimana kandidatnya kampanye, terus juga panitia-panitia OSIS MPK memperlihatkan para kandidat dengan sangat transparan bagaimana para kandidat berproses, bagaimana kandidat wawancara sampai pemilu gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda terkait demokrasi yang berlangsung di lingkungan sekolah SMA 33? Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau sudah, apa alasannya? Kalau belum, apa alasannya? Oke, kalau menurut saya pribadi sebagai saya kelas 12 kan ya, jadi kayak udah 3 tahun ikut pemilu di sini. Kalau untuk demokrasi di sini menurut saya sudah berjalan dengan baik. Mulai dari implementasi pemilihan calon ketua umum OSIS MPK-nya, terus implementasi bagaimana hak suara-suara siswa-siswi didengar, terus juga ada program-program kerja yang ikut didengarkan suara-suara dari siswa-siswi biasa gitu. Jadi kayak kotak suara, terus juga Menfas kalau kalian tahu Menfas, terus ada Trimasma dan masih banyak lagi proker yang memang menuju ke suara-suara kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua OSIS, bagaimana cara Anda menyikapi apabila ada oknum yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan demokrasi? Oke, ini sebagai ketua OSIS ya, berarti kalau misalnya aku ngelihat temen nih, misalnya temen aku ada yang ngelakuin kecurangan, of course pasti yang pertama ditegur dulu. Kalau misalnya dengan kata-kata dia nggak bisa, baru dengan tindakan gimana? Kita blacklist dia biar dia nggak bisa ikut dalam memilih, ataupun dia memilih tapi suaranya kita pisahin gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar pantau dia gitu. Itu kan kalau yang kelihatan. Nah kalau yang nggak kelihatan gimana sih? Kan bisa aja dia curang tapi kita nggak tahu nih orangnya yang mana. Nah itu bisa dicegah dengan cara transparansi. Menurut aku itu transparansi itu paling utama, karena dengan kita transparan jadi kandidat nggak bisa curang, terus juga orang-orang yang milih juga nggak bisa curang gitu. Kita harus jaga dari dua-duanya, dari kandidatnya sama dari yang milihnya. Terima kasih atas waktunya. Yang akan kami wawancarai yaitu Kak Arbi Rizvanji selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua Umum OSIS MPK periode 2024 dan 2025. Yang kedua yaitu Kak Leon selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua Umum OSIS MPK 2024-2025. Berikut adalah videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, di sini saya akan menanyakan kepada Ketua Pelaksana dari pemilihan Ketua Umum OSIS dan MPK di SMA Negeri 33 Jakarta. Baik, kepada di sini ada Kak Arbi selaku Ketua Pelaksana dan juga ada Kak Leon. Ya. Baik Kak, di sini saya ingin bertanya pertama, bagaimana sistematis pencoblosan Ketua Umum OSIS MPK di SMA Negeri 33 Jakarta ini, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya izin jawab. Jadi untuk sistematis kita sebagai ketua panitia dan sebagai ketua pelaksana pemilihan ketua umum ini, kita menggunakan sistematis, yaitu menggunakan pemilihan umum.
Jadi kita nggak menggunakan media kertas, nggak menggunakan media paku atau sebagaimana. Jadi kita memanfaatkan alat yang ada seperti laptop, tablet. Itu kita laptop dari bawah kita masing-masing perwakilan. Dan untuk tablet itu kita disediakan dari sekolah. Jadi untuk sistematisnya di sini kan kita bisa lihat itu ada yang namanya itu sekitar ada 12 meja dan 12 laptop dan tab. Jadi sistematis pemilihan di sini adalah jadi misalkan kita mulai dari kelas 10.1 hingga 10.2. Jadi itu dibagi per sesi. Sesi pertama kelas 10.1 dan 10.2. Di mana kelas 10.1 dan 10.2 berada di meja 1 sampai meja 6 dan di kelas 10.2 itu ada di meja 7 sampai 12. Dan selanjutnya untuk guru itu ada ruangan khusus di mana itu disediakan untuk guru doang. Dan juga nanti kan di sini juga ada yang namanya itu staf, karyawan, dan pengurus kebersihan. Itu juga nanti kita akan melakukan pemilihan dengan mereka, tetapi itu mungkin ada di akhir setelah siswa-siswa atau siswa-siswi setelah pemilihan. Dan untuk sistematis selanjutnya, setelah kita melakukan rekap, itu ada yang namanya itu persetujuan dari pembina OSIS, dari ketua MPK, dan ketua pelaksana dari pemilihan ketua umum ini. Baik, Kak Remi, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, dengan sistematis yang seperti itu, apakah dapat meminimalisir terjadinya kecurangan selama berjalannya pemilihan? Kalau untuk meminimalisir, mungkin kita bisa lakukannya itu mungkin yang pertama itu kita taruh di setiap anggota OSIS MPK itu kita taruh di satu bilik. Di sini kebetulan kita ada 12 bilik, jadi kita taruh masing-masing bilik itu ada satu. Di mana tugas dari misalkan saya jaga bilik 1. Di situ saya akan menggunakan token. Nanti di mana ketika saya manggil yang nyoblos misalkan nomor urut 1 Kavi, saya manggil Kavi, kemudian saya kasih tokennya ke Kavi, kemudian kita jagain tuh kan Kavi di situ kan kita isinya itu melalui G-form ya. Melalui G-form, ketika Kavi memilih G-form, di mana kan teman-teman itu pasti baris di belakang meja yang Kavi buat nyoblos tadi. Jadi kita di situ mungkin bisa minimalisir itu dengan cara kita ngawasin aja. Kita nggak boleh ngelihat apa yang Kavi pilih karena itu pemilik haknya suara itu dari Kavi sendiri. Terus mungkin untuk selanjutnya kita mungkin bisa meminta bantuan kepada pembina OSIS. Jika memang kondisinya itu memang nggak kondusif sama sekali, memang ricu sekali, itu kita mungkin bisa bantu ke Pak. Iya, baik. Mungkin kalian ada tambahan? Nah, jadi kesimpulannya dari sistem ini tuh ya bisa meminimalisir dari dampak kecurangan yang ada. Selama berlangsungnya kegiatan ini, apakah ada hambatannya, Kak? Kalau untuk hambatannya, kalau buat pemilihan ketua umum ini alhamdulillahnya kita kurang ada hambatan. Mungkin lebih ke fasilitasnya aja. Seperti meja, terus laptop. Itu kan meja kita nggak boleh ambil dari ruang kelas atas, lantai 2 atau di lantai 1. Karena kan dipakai untuk KBM. Jadi kita makanya itu dari meja itu kita dari meja lantai 3. Mungkin itu aja sih buat hambatan dari kali ini. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari Kak Albi dan Kak Leon. BTW kita ada pengaplikasian demokrasi tidak hanya terjadi di dalam lingkup masyarakat saja, tetapi juga ada di dalam lingkup sekolah. Salah satunya adalah pemilihan ketua umum MPK dan OSIS. Untuk itu, kami ikut terjun ke lapangan dan mengikuti kegiatan pemilihan ketua umum OSIS dan MPK. Demokrasi santun, Demokrasi tertuju Indonesia makin maju. 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 Itu dia hasil pemaparan video tentang penelitian dan observasi mengenai
demokrasi yang santun dan cerdas di lingkungan sekolah. Kami menarik kesimpulan bahwa demokrasi yang santun dan cerdas sekolah sangatlah penting, sebab sebagai menjadi suatu bekal bagi para siswa yang akan bermasyarakat di masa depan nanti. Oleh karena itu, kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa dengan tagline-nya, demokrasi yang santun dan cerdas, Demokrasi tertuju, Indonesia makin maju.